Shalom sahabat FPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya Pendeta Andreas Dokter kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya percaya semua kita menanti-nantikan akan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Yang seperti rindu, ya seperti rusa rindu ya akan air, demikian juga kita rindu akan firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kita, terang bagi jalan kita. Jangan lupa selalu ada kita mengingat moto kita, yaitu aku kuat karena firman, aku kuat karena Tuhan. Sekali lagi, aku kuat karena firman, aku kuat karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dalam masa-masa sukar seperti ini, dengan persoalan problema hidup, selalu harus berkata, mengaku aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan lanjutkan topik renungan firman Tuhan berseri itu tentang sikap yang harus dimiliki orang Kristen di tengah perubahan nilai manusia. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan dua sikap yang harus kita miliki di tengah-tengah dunia atau kehidupan kita yang penuh dengan perubahan nilai-nilai manusia. Yang pertama, saya sudah sampaikan bahwa kita tidak iri hati terhadap keberhasilan orang jahat dalam Mazmur 37 ayat yang pertama. Lalu yang kedua, saya sampaikan juga bahwa di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, ya, kita tetap harus berlaku setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, setia mengiring Tuhan dalam segala situasi kondisi apapun, kita tetap setia kepada Tuhan. Maka kita lanjutkan, dan hal yang ketiga ada di ayat keempat. Ayat keempat berkata demikian dalam Mazmur 37 ayat 4, saudara Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, luar biasa. Ada kata bergembiralah karena Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Hal yang ketiga, sikap yang harus kita miliki adalah mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, kita bergembiralah karena Tuhan, berbahagialah karena Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan. Ya. Dari mana Bapak Ibu Saudara mencari kebahagiaan? Ya, seringkali kita menuntut kebahagiaan itu dari orang lain. Aku bahagia karena dia. Aku bahagia karena kamu. Suami menuntut kebahagiaan dari istri. Sebaliknya juga demikian, istri menuntut kebahagiaan dari suaminya. Anak-anak menuntut kebahagiaan dari orang tuanya, dan yang lain sebagainya serta Tuhan. Kebahagiaan itu kita tidak dapatkan dari orang lain, tapi kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan, karena Tuhan diberikan, dikaruniakan kepada kita, dan itu ada pada kita. Ketika kita hadir menjadi orang-orang berbahagia, maka kita pun membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Bukan suatu tuntutan orang lain bahagia supaya kita bahagia. Tidak, tapi dimulai dari kita. Jadi carilah kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Ia pun pasti akan memuaskan segala hasrat dan atau keinginan kita. Jangan sekali-kali mencari kebahagiaan di tempat lain di dunia ini dari orang lain. Jika kita mempunyai pergumulan, persoalan, problem, atau kesulitan apapun, seringkali kita dengan mudahnya menemukan jalan itu dengan cara kita sendiri, yaitu dari manusia, materi, uang, harta, kemudahan. Ya, menganggap dengan memiliki semua itu kita bahagia, kita bergembira. Ya, kita tahu banyak sekali orang-orang yang sukses dari materi, sukses materi itu kaya, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan, apa yang dia ingin dia beli bisa dia beli dengan uang yang banyak, kemewahan yang dia punya. Ya, dia punya popularitas terkenal karena
dia punya ada talenta bernyanyi dan yang lain sebagainya sehingga terkenal, tapi banyak juga akhirnya dia nggak menikmati, dan banyak kesaksian yang demikian. Dia melimpah dengan uang, melimpah dengan harta, bahkan dikatakan bermelimpah uang materi, tetapi tidak pernah bahagia. Justru ya tragis sekali, mati dengan bunuh diri, mati dengan narkoba, ya, dan yang lain sebagainya. Mengapa? Karena ada tekanan hidup. Mungkin awalnya menganggap bahwa segala harta, uang, popularitas membuat dia bahagia, ternyata tidak, saudara kasih Tuhan. Jadi jangan sampai kita meletakkan kebahagiaan itu atas dasar materi yang hari ini ada belum tentu besok ada, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, dalam setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi, apapun itu, sekali lagi jangan mengandalkan atau datang kepada manusia. Ya, mari kita datang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan yang adalah solusi dari segala persoalan masalah hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat keempat ini dikatakan, ya, sekali lagi saya akan baca yang dikatakan begini dengan jelas, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah sekarang masalahnya tergantung kepada siapa? Pada bagaimanakah kita bersikap dan berkomunikasi dengan Tuhan. Sikap hati yang bimbang tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Ya, sekali lagi. Sikap hati yang bimbang, yang khawatir, cemas tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Akan tetapi jika kita memiliki kesungguhan hati, kita pasti bisa keluar dari setiap kemelut hidup yang kita hadapi saat ini. Apapun persoalan, apapun masalahnya. Sama halnya kalau kita bertobat. Kita tidak, kalau kita sudah dikatakan, kalau kita bertobat, kita tidak boleh bertobat dengan setengah-setengah. Kita tomat, ya, bertobat kadang kumat, gitu ya. Terima kasih Tuhan. Tidak boleh bertobat itu setengah-setengah. Harus pertobatan yang radikal, artinya pertobatan yang terus-menerus membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Jadi harus bertobat secara totalitas. Lepas dari segala ikatan dosa kehidupan yang lama. Dengan demikian, Tuhan pasti akan memberkati kita, mencukupkan bahkan melimpahkan segala kebutuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Dia selalu peduli dalam kehidupan kita. Dikala kita berpikir tidak ada jalan, pasti di situ ada jalan. Mungkin jalan kita saat ini buntu, tidak bisa berbuat apa-apa, kehilangan kekuatan. Mungkin berpikir pun sudah dalam keputusasaan. Saudara kasih Tuhan, maka saya katakan hari ini, datanglah kepada Tuhan. Dialah sumber segala kekuatan, dialah sumber segala berkat bagi kita. Dengan sungguh-sungguh datang beriman kepadanya. Dialah yang membuka jalan pada saat tiada jalan. Amin. Sekali lagi, dialah Tuhan kita yang membuka jalan pada saat menurut kita tidak ada jalan. Dan pasti memberikan jalan yang terbaik. Inilah sikap kita yang harus kita miliki di masa-masa sukar atau di tengah-tengah perubahan nilai seperti yang sekarang ini. Yaitu bergembiralah, berbahagialah karena Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Jika memberkati kita, silakan dibagikan kepada yang lain supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati, dikuatkan. Dan jangan lupa di like, diberikan respon, dan mohon juga kerjasamanya supaya program ini berkelanjutan dengan subscribe 1 juta. Kita berdoa supaya terus-menerus program ini berjalan dan tidak lepas dari dukungan Bapak, Ibu, saudara Tuhan. Mohon dibantu di subscribe. Puji Tuhan. Shalom, selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan berkati.